Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Setapak. Kamu berani nggak lepas dari HP cuma 1 jam aja? Mungkin kedengarannya gampang ya, tapi tahu nggak, rata-rata orang Indonesia itu pegang HP lebih dari 5-7 jam sehari. Bahkan mungkin kamu yang lagi nonton video ini juga sambil scroll-scroll media sosial kan? Nah, gimana kalau aku kasih tahu dengan melepas HP cuman 1 jam aja, kamu bisa dapetin hasil yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Penasaran kan? Di video kali ini, aku bakal kasih tahu kamu rahasia di balik digital detox singkat yang bisa bikin hidup kamu lebih produktif dan bermakna. Dan yang paling seru, metode ini terbukti berhasil buat ribuan orang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan belnya ya, biar kamu nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya. Yuk, kita mulai. Jadi, gini, pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang hilang kalau HP nggak ada di tangan? Tenang, kamu nggak sendirian. Coba deh, kita flashback sebentar ke rutinitas sehari-hari kita. Bangun tidur, hal pertama yang kita cari apa? Yap, HP. Bahkan sebelum cuci muka atau sikat gigi, kita udah sibuk scroll timeline. Tahu-tahu udah sejam berlalu, masih aja asik scroll Instagram. Belum lagi TikTok yang bikin waktu berasa lebih cepat dari Flash dan YouTube Short. Waduh, bisa-bisa ketinggalan bus atau telat masuk kantor nih. Tapi yang bikin lebih challenging lagi tuh notifikasi. Tiap bunyi, ting, rasanya tangan kita langsung gerak otomatis buat ngecek. Kayak ada magnet yang narik, padahal belum tentu penting. FOMO banget ya. Dan yang paling nyata nih, nomophobia. Pernah gak sih pas lagi di jalan, tiba-tiba panik karena HP ketinggalan? Atau ngerasa gelisah kalau baterai tinggal 10% tapi power bank ketinggalan? Itu tuh yang namanya nomophobia atau ketakutan berlebih kalau jauh dari HP. Tapi tenang, kita masih bisa kok mengendalikan kebiasaan ini, mulai dari hal kecil, misalnya matiin notifikasi yang nggak penting, atau atur jadwal kapan boleh scroll sosmed. Yang penting, awareness dulu, baru action. Karena sejujurnya, HP itu alat bantu kita, bukan yang mengontrol hidup kita. Kita yang harusnya jadi bosnya, bukan sebaliknya. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman serupa? Share dong di kolom komentar. Pernah nggak sih merasa HP itu udah kayak jadi bagian dari tubuh kita? Susah banget dilepas. Kemana-mana dibawa, bahkan sampai tidur pun masih scroll-scroll. Nah, sebenarnya kebiasaan main HP berlebihan ini bisa berdampak negatif buat kesehatan kita loh. Yang pertama, fokus dan konsentrasi kita bisa menurun drastis. Coba deh, berapa kali kamu gagal fokus belajar atau kerja gara-gara notifikasi HP yang terus bermunculan? Belum lagi soal kualitas tidur. Cahaya biru dari layar HP itu bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang ngatur pola tidur kita. Akibatnya, kita jadi susah tidur, atau tidur tapi nggak nyenyak. Padahal, tidur berkualitas itu penting banget buat kesehatan mental dan fisik kita. Bicara soal kesehatan mental, main sosmed terlalu lama bisa bikin kita stres dan overthinking. Kenapa? Karena kita jadi kebanyakan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat teman liburan ke luar negeri, pamer barang branded, atau update pencapaian hidup mereka. Tanpa sadar, ini bisa bikin mental kita down. Yang paling mengkhawatirkan, interaksi sosial kita di dunia nyata jadi berkurang ketika kumpul bareng teman atau keluarga. Bukannya ngobrol dan sharing cerita, malah sibuk sama HP masing-masing. Sedih kan ya? Tapi tenang, bukan berarti kita harus berhenti total pakai HP. Yang penting, kita bisa mengatur waktu penggunaannya dengan bijak. Misalnya, set waktu khusus buat cek sosmed
matiin notifikasi yang gak penting, atau terapin digital detox sehari dalam seminggu. Intinya, teknologi itu dibuat untuk mempermudah hidup kita, bukan malah menguasai hidup kita. Yuk, mulai dari sekarang kita lebih bijak dalam menggunakan HP. Lalu apa yang bakal terjadi kalau kita berani stop main HP atau media sosial selama 1 jam aja setiap hari? Nah, hari ini aku mau sharing hasil eksperimen yang benar-benar mengubah hidup aku. Pertama, fokus kita bakal meningkat drastis. Coba deh bayangin, otak kita yang biasanya kayak dipaksa juggling sama notifikasi yang gak ada habisnya, akhirnya bisa napas lega. Seru kan? Ini bukan teori doang loh. Aku udah buktiin sendiri. Yang kedua, dan ini yang paling kerasa, kualitas tidur kita bakal jauh lebih bagus. Apalagi kalau kita terapin 1 jam bebas gadget sebelum tidur. Nggak ada lagi scroll-scroll TikTok sampai mata merah, atau kepikiran drama sosmed sampai susah tidur. Terus yang ketiga, emosi kita jadi lebih stabil. Tahu nggak sih, FOMO atau fear of missing out itu bisa bikin mental kita capek banget. Dengan stop sejenak, kita belajar bahwa dunia nggak akan kiamat kalau kita offline sebentar. Yang keempat, dan ini yang bikin aku kaget, hubungan sosial kita malah bisa jadi lebih baik. Waktu yang tadinya dipakai buat scroll feed, sekarang bisa dipakai buat ngobrol langsung sama keluarga atau temen. Interaksi yang real ini ternyata jauh lebih bermakna. Dan yang terakhir, kreativitas kita bakal meningkat. Kenapa? Karena otak kita akhirnya punya ruang buat mikir dan mengembangkan ide-ide baru. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Sambil duduk tenang tanpa HP, ide-ide segar pasti bermunculan. Jadi, berani nggak nih mulai dari sekarang? Cuma 1 jam doang loh setiap hari, bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya pas lagi makan, atau 1 jam sebelum tidur. Trust me, hasilnya bakal worth it banget. Nah, aku pengen berbagi pengalaman menarik tentang digital detox yang aku lakuin. Bukan cuma sehari atau sejam, tapi sampai seminggu. Kalau kita mulai dari yang paling ringan dulu ya, 1 jam tanpa HP. Awalnya berasa aneh banget, kayak ada yang hilang. Tapi, tahu nggak, cuma dalam 60 menit, pikiran jadi lebih jernih. Kerjaan yang biasanya makan waktu 2 jam bisa kelar dalam sejam. Kenapa? Karena nggak ada notifikasi yang ganggu. Nah, tantangan berikutnya, seharian tanpa HP. Di sini, mulai kelihatan banget kebiasaan kita. Berapa kali dalam sehari, kita refleks mau ngecek HP, bahkan pas HP-nya gak ada di saku. Ini yang bikin kita sadar. Ternyata kita udah kayak robot yang diprogram buat ngecek HP terus-terusan. Tapi yang paling mind-blowing itu pas digital detox seminggu. Di 3 hari pertama memang rada stres. FOMO banget rasanya. Tapi setelah itu, everything changes. Tiba-tiba kita punya waktu buat baca buku yang udah numpuk, ngobrol sama keluarga tanpa distraksi, bahkan tidur jadi lebih berkualitas. Yang menarik, setelah seminggu, pola pikir kita berubah total. Kita jadi lebih selektif sama konten yang kita konsumsi. Waktu yang tadinya habis buat scroll feed tanpa tujuan, sekarang bisa dipakai buat hal-hal yang lebih meaningful. Tapi, ini bukan berarti kita harus totali ninggalin teknologi ya. Justru dengan digital detox, kita belajar mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan teknologi. Mulai dari yang kecil dulu aja, misalnya matiin notifikasi pas jam kerja, atau bikin aturan nomor phone pas quality time sama keluarga. Gimana? Tertarik buat coba digital detox? Mulai aja dari yang gampang, 1 jam, trust me, hasilnya bakal bikin kamu kaget. Selanjutnya, kita akan membahas tips super praktis untuk memulai digital detox yang bisa kamu terapkan mulai sekarang juga. Kita semua tahu kan, rasanya gimana ketergantungan
sama HP, scroll media sosial, berjam-jam, notifikasi yang terus berbunyi, dan tiba-tiba waktu udah keburu habis. Nah, sekarang saatnya kita ambil kendali. Pertama, yuk tentukan jam khusus bebas HP, misalnya 1 jam sebelum tidur atau saat bangun pagi. Ini waktu spesial buat kamu fokus sama diri sendiri. Bayangkan betapa tenangnya bisa tidur tanpa gangguan notifikasi, atau bangun pagi tanpa langsung tenggelam di dunia maya. Kedua, manfaatkan fitur Do Not Disturb di HP kamu. Fitur ini bukan cuma buat tidur loh. Aktifkan saat kamu butuh fokus atau quality time sama keluarga. Percaya deh, dunia nggak akan kiamat kalau kamu nggak langsung balas chat. Ketiga, ini yang paling seru. Ganti waktu scroll HP dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Baca buku yang udah lama nganggur di rak. Mulai journaling untuk menulis mimpi dan ide-ide kamu, atau olahraga ringan 15 menit, tubuh dan pikiran kamu bakal berterima kasih. Yang terakhir dan paling ampuh, yaitu ajak teman kamu buat ikutan digital detox challenge. Bisa seminggu atau sebulan, terserah kesepakatan. Dengan punya teman seperjuangan, kamu jadi lebih termotivasi dan bisa saling mengingatkan. Plus, kalian bisa sharing pengalaman dan tips masing-masing. Ingat, digital detox bukan berarti kamu harus putus total sama teknologi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan yang sehat antara dunia digital dan kehidupan nyata kamu. Mulai dengan langkah kecil, konsisten, dan rasakan perubahannya. Teman-teman, aku mau berbagi kisah inspiratif dari Andra, seorang project manager di Jakarta yang dulu sangat bergantung pada smartphone-nya. Setiap 5 menit sekali, dia selalu mengecek notifikasi yang masuk. Bahkan saat meeting pun, smartphone-nya tak pernah lepas dari genggaman. Suatu hari, Andra menyadari bahwa kebiasaannya ini mulai mengganggu produktivitasnya. Deadline project sering mepet, dan dia sering kehilangan fokus saat berbicara dengan klien. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba tantangan sederhana. Mematikan smartphone selama 1 jam setiap hari saat jam kerja. Awalnya memang tidak mudah. Andra merasa seperti ada yang hilang. Tangannya sering refleks ingin meraih HP yang sengaja dia simpan di laci. Tapi dia bertahan. Hari demi hari berlalu, dan perubahan positif mulai terasa. Minggu pertama, Andra merasakan fokusnya mulai membaik. Dia bisa menyelesaikan laporan proyek tanpa terdistraksi. Minggu kedua, meeting dengan klien jadi lebih produktif karena dia bisa memberikan perhatian penuh pada diskusi. Yang lebih mengejutkan, stresnya berkurang karena tidak terus-menerus terbebani notifikasi yang masuk. Setelah sebulan menjalani kebiasaan ini, Andra mengaku hidupnya jauh lebih teratur. Produktivitasnya meningkat 40%. Hubungan dengan rekan kerja membaik karena komunikasi tatap muka jadi lebih berkualitas. Yang paling penting, dia merasa lebih bahagia dan puas dengan pekerjaannya. Kisah Andra ini mirip dengan pengalaman Rita, seorang guru SD di Bandung. Setelah mencoba metode yang sama, dia merasa lebih dekat dengan murid-muridnya. Dulu saya sering kehilangan momen berharga di kelas karena terlalu sibuk dengan HP, ungkapnya. Teman-teman, ini bukan tentang meninggalkan teknologi sepenuhnya, ini tentang mengambil kendali atas waktu dan perhatian kita. Coba deh, mulai dari hal kecil, matikan HP selama 1 jam setiap hari. Rasakan sendiri perubahannya. Bagaimana menurut kalian? Sudah siap mencoba tantangan ini? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah membahas semua dampak negatif dari kecanduan smartphone. Tapi jangan khawatir, solusinya sangat sederhana, mulai dengan tantangan 1 jam tanpa HP. Bayangkan,
Hanya dengan meluangkan 60 menit sehari tanpa smartphone, kamu bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tidur jadi lebih nyenyak, produktivitas meningkat. Dan yang terpenting, kamu bisa lebih present saat berkumpul dengan orang-orang tersayang. Aku tantang kamu untuk mencobanya selama seminggu. Matikan notifikasi, simpan HP di laci, dan nikmati 1 jam quality time untuk dirimu sendiri. Baca buku, olahraga, atau ngobrol santai dengan keluarga. Penasaran dengan hasilnya? Yuk, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan setelah seminggu mencoba tantangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh digital detox juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.